kesannya akan merudumlah industri ini kan, dalam kemerdekaan kita kembali balik dijajah. Kesannya kita semua tahu di mata masyarakat muzik kita macam tak ada nombor lah. Bila kita panggil artis, sorry girl I gotta go. Yeah you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, pas banget ya kalau dibilang musik Malaysia dijajah musik Indonesia. Dalam faktanya memang sekarang seperti itu ya. Dan akibat kalah bersaingnya musik Malaysia di negaranya sendiri, hal ini pun menimbulkan kemarahan dari musisi-musisi Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yalah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia, sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia, tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia, sampai ke tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita saja yang perak guna slang bahasa Indonesia, bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebut lah. Asalkan lagu sembarang semakin dahsyat melanda pesada hiburan kita. Ini bukan lagi soal siapa lebih popular atau siapa lebih hebat, tapi dah menyentuh soal maruah bangsa kita dan maruah negara kita. Tapi siapa peduli? Kesannya akan merudumlah industri ini kan, dalam kemerdekaan kita kembali balik dijajah. kesannya kita semua tahu di mata masyarakat muzik kita macam tak ada nombor lah. Bila kita panggil artis Malaysia datang buat show, kita bayar 3,000. Artis Indonesia datang masuk, kita bagi 30,000. Artis Malaysia sendiri nak minta buat konsert, nak minta sponsor, punya susah nak dapat sponsor. Tapi bila artis Indonesia datang, belum-belum orang nak sponsor. Cek tadi apa yang karyawan buat ni? Menghimpunkan penggiat muzik dalam negara ni untuk dapatkan sokongan mereka terhadap usaha memperbanyakkan lagu-lagu tempatan di radio. Kami nampak banyak ruang telah diberikan kepada lagu-lagu dari luar. Ini amat berbahaya kepada industri muzik kita. Kesannya kita punya artis tidak akan mendapat peluang di radio walaupun buat lagu-lagu yang sedap. Kita bukan anti pada lagu seberang. Kita akui lagu mereka memang sedap dan berkualiti. Apa yang kita mohon ialah keseimbangan, ikan ruang dan peluang yang sama antara lagu kita dengan lagu seberang, daripada kita tidak dilanda kiamat. Lagi diserang, gue bilang Malaysia tu lagi diserang artis Indonesia bikin festival di sana tuh. Okay. Dewa bikin konsert stadium 15,000 orang, pack, monyet banget tuh, gila. Kayak artis Malaysia susah ya gitu. Ternyata promoter willing to invest in artis Indonesia compared to lokal kita. Jadi ada orang yang marah sih. Oh, kenapa tuh promoter organizer tuh nggak ini? My point of view tuh karena kalian nggak pas di level itu. Kita protokol kita manggung tuh biar manggung udah. Kalau di Indonesia tuh ada openingnya, ada storyline, kayak seperti gimmick Dewa kan ada skrip before manggung, ada skrip. Kalian harus bernyanyi bersama. Kalau jadi gimmicknya tuh jadi seringnya. Seperti 420 live dengan lighting, storyline, ada setup stage-nya, ada bunga-bunga gitu kan. Di Malaysia susah, mereka nggak lihat yang itu. But for me, gue mau marah nggak boleh, karena gue pikir Malaysia pengen di-inspired oleh orang-orang ini. Ternyata kalau lo ngelihat sisi negatifnya, ya kita diserang nih. Tapi kenapa lo nggak lihat positifnya buat artis lokal? Loh, jarang kita datang nih manggung, lo datang support, wah inspirasi banget nih. Lo harus positif sih sebenarnya. Karena gue yang udah travel kemana-mana lihat, emang Malaysia susah menang jago di kampungnya sendiri. Mereka nggak mau keluar. Makanya Mas Alih tuh sering ke Jepang sendiri. Ini gue udah capek di mainstream Malaysia itu. Habisnya lo udah di prime time itu, next apa?
next release music jadi biasa kan, terus jadi gosip. Nah gue udah nggak relevan di industri ya, gimana ya, bikin gosip aja yuk. In the end-nya kayak gitu pasti. So gue nggak mau, in the end lo sebagai seorang pemusik, pengkarya, penulis lagu tuh, next udah selesai di Indonesia, lo lanjut benar mau jadi yang paling hebat, lo masuk Indonesia lo coba. Nggak ada kan artis Malaysia yang masuk, karena mereka tuh udah pikir, wah gue jagoan di sini aja deh. Gue nggak mau, gue mau cabaran gue di Indonesia, gue ke Singapura, ke Jepang, ke Korea apa, menang atau kalah itu kira belakangnya, jadi yang penting lo udah pergi nih berjuangnya itu. Yes, itu aja kita hari ini. Terima kasih buat semua yang nonton. Teman-teman Malaysia, yo bangun musik asli daerah kalian. Wah, gue jadi dukung Malaysia. Bagus sih, banyak yang bagus, cuman to be inspired, to challenge yourself to the next step level tuh susah. Orang Indonesia kata kita punya muzik ketinggalan zaman. Untuk award show international tu Asia lah kan, satu award show yang menggabungkan 3 negara, Indonesia, Singapura dan kita Malaysia. So saya ni wakil Malaysia, saya juri wakil Malaysia dengan seorang lagi radio punya representatif. Penjurian tu masa 2 hari lah, dengar think. Bila selepas semua selesai tu, so semua pun bahaslah apa pendapat orang. Dan saya pun bahas lah pendapat saya, apa saya fikir tentang muzik Asia, muzik dari rantau kan. Saya rasa nampak perkembangan yang sihat. Tapi apa yang menyentuh hati saya, apa yang menyakitkan hati saya adalah bila semua dah bagi pendapat, dan Indonesia pula bagi pendapat. Indonesia kata, oh semua lagu semua lah, saya rasa semua muzik sekarang semua dah nampak impact, semua lebih berkualiti, lagu-lagu berkualiti. Cuma ni Indonesia tu juga, cuma saya rasa muzik Malaysia agak ketinggalan. Muzik Malaysia agak ketinggalan. Gue replay sekali, muzik Malaysia agak ketinggalan. This is tahun lepas, 2 tahun lepas penjurian, diorang kata muzik kita ketinggalan. Okey, soalan dia sekarang ni, betul ke muzik kita ketinggalan? Dia macam ni bukan dari 3 negara kan. Okey, Indonesia, dia pasang lagu Indonesia, Glenn Fredly, style babe, banyak R&B, ada EDM semua, style, hati-hati dia style gila babe. Memang style. Singapore, Taufik Batisa, style gila. Lagu-lagu band rock depan dah modern, dah dahsyat dah. Bila Malaysia gua tak nak sebut nama lagu, gua tak nak cakap pun lagu apa. Bila orang tu kata muzik kita ketinggalan, dia melibatkan gua lah. Gua apa buat muzik, so gua pun ketinggalan lah. Kau tak semalu ke masuk ke situ? Radio punya orang ni dia pandang kau macam ni, macam bukan salah dia. So adakah kita punya taste ni ketinggalan? Bila kita tanya pihak radio, radio kata ini yang peminat nak, ini yang masyarakat nak. Ya ke masyarakat nak? Masyarakat yang macam mana nak? Benda ni kita kena tanya, betul ke muzik kita ketinggalan? Bila kita tanya radio, radio kata korang yang undi, korang yang vote, korang yang minta lagu-lagu ni. Ya ke? You know, bila saya jadi juri muzik-muzik, dengan muzik-muzik kita ada 10 juri, 10-8 juri, 4 orang juri. Saya dengar lebih kurang, kita orang dengar lebih kurang 30-40 lagu. Saya boleh kata, secara personalnya saya rasa cuma 40% je daripada 100%, 40% je yang saya rasa bangga itu adalah muzik Malaysia. Yang lebih 60% tu kita orang juri semua macam geleng kepala je. So that's the news, man. Orang Indonesia kata kita punya muzik ketinggalan zaman. So apa pendapat korang? Catchy sikit lah, bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu. Sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je, rentak sama, muzik sama, irama sama. Sebab lagu Melayu macam banyak merepek je sekarang ni. Tak, bagi saya tak dengar lagu Melayu yang tak, kebanyakannya saya dengar macam Hafiz tu je lah, macam tu. Lagu Indonesia dia unik lah. Unik, dia selalu yang trendy, yang baru, yang beat dia pun lain daripada yang
yang lain. Daripada kalau Melayu yang buat-buat ni macam banyak rap, macam tak berapa sedap lah dengar. Ternyata lagu-lagu Indonesia banyak diputar di Malaysia. Oke, sekarang gua berada di Malaysia ya, dan orang Malaysia itu suka dengan lagu-lagu Indonesia. Dengarkan, ini lagu Republik, lagu Indonesia ya. Jadi orang Malaysia itu suka banget dengan lagu-lagu Indonesia. Nih dengarkan ya, ini adalah lagu Republik. Nih bukti bahwa saya lagi di Malaysia. Dan tadi lagu Republik saya tunjukkan. Nih. Nah, itu ada Tandas. Terus ada Surau. Ini bahwa lagi di Malaysia dan orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia. Nah, bukti bahwa saya di Malaysia juga kalian lihat plat nomor mobil ya. Bukan beda kan, bukan di Indonesia. Jadi orang Malaysia suka dengan lagu-lagu Indonesia. Mantap. Orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia, Bang. Lihat kamera lah. Minat. Hah? Minat. Selain minat apa lagi? Kenapa? Sedap. Sedap. Lagu Indonesia mantap ya. Ya. Artis Malaysia dari dulu susah mau masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri di dimensi lain gitu, kayak dunia versi min. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional tahu jazz nggak, yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video. Memang bener ya, untuk saat ini ya, untuk sekarang ini memang musik-musik Indonesia sangat digemari di Malaysia dan sangat mendominasi diputar di tempat-tempat di Malaysia. Tentunya hal ini terkait dengan selera dan kualitas dari musik. Orang-orang Malaysia sangat suka, sangat gemar mendengarkan, menikmati musik-musik Indonesia. Walaupun di sana masih tetap ada lagu-lagu lokal, lagu-lagu asli Malaysia, akan tetapi lagu-lagu Indonesia di Malaysia ini tetap bisa mendominasi. Hal ini bisa dilihat ya, bagaimana warna musik di Indonesia itu sangat beragam ya, untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa dengerin di segala suasana. Yang suka dangdut, yang suka rock ya rock, yang suka pop ya pop. Akan tetapi berbeda di Malaysia. Mungkin genrenya lebih banyakkan Indonesia, mungkin bisa jadi kualitasnya juga bagusan Indonesia. Oke guys, demikian videonya, dan kalaupun ada yang kurang silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.